Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini gue akan sharingnya gimana cara gue bisa menjadi pria idaman dimanapun dan kapanpun. Jadi kisah ini akan gue rangkum jadi dua sesi lah ya. Sesi yang pertama ketika gue masih kuliah dan sesi yang kedua ketika gue sudah bekerja. Ketika gue kuliah dulu, yang gue lakukan adalah ya pertama, gue udah pasti pengen menonjol di kelas. Caranya gimana? Ketika temen gue presentasi, gue akan nanya. Ketika temen gue menjawab pertanyaan dan lain sebagainya, gue akan menanggapi pertanyaan tersebut atau jawaban tersebut. Sehingga di situ orang akan melihat gue bahwa gue ini pintar ngomong. Gue tuh punya wawasan yang luas gitu. Padahal apa yang gue bicarakan di kelas itu ya kadang-kadang ya gue cuman muter-muter aja gitu. Kadang-kadang gak ada faedahnya. Tapi secara tidak langsung di situ gue sudah melatih rasa kepercayaan diri gue dan orang-orang tuh sudah notice bahwasanya gue bukan cowok yang sembarangan gitu. Nah selain itu ketika jeda kuliah atau jeda mata kuliah gue akan PDKT sama satu kelas di cewek itu. Gue akan datengin satu-satu dan gue akan nanya nomor WhatsAppnya dia dan juga gue akan nanya Instagramnya dia. Nah di situ gue mulai melakukan PDKT untuk ya sekedar basa-basi dan lain sebagainya. Nah itu gue lakukan ke semua cewek yang ada di situ. Biasanya kan cewek lagi nongkrong-nongkrong. Nah gue biasanya nimbrung dan gue ngasih beberapa topik dan di situ gue bisa tukeran nomor WhatsApp dan Instagram. Karena kita satu kelas, kita mungkin satu alma mater, jadi PDKT-nya lebih lancar, lebih mudah gitu. Nah setelah mereka masuk dalam jebakan gue, kemudian di WhatsApp atau di Instagram itu gue akan sering posting hal-hal yang menarik tentang diri gue. Gue akan posting kemampuan gue akan posting kalau gue suka traveling, suka jalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga cewek-cewek di dalam kelas itu akan notice bahwa gue tuh bukan pria yang sembarangan. Nah disitulah gue melakukan sebuah personal branding dan memasukkan beberapa sugesti ke cewek-cewek bahwasanya gue adalah pria yang hebat gitu, gue adalah pria yang spesial gitu. Nah setelah itu biasanya gue akan ajak ya beberapa cewek yang mungkin gue suka dan punya potensi gitu. Gue ajak mereka makan siang atau gue ajakin mereka hangout, jalan dan lain sebagainya gitu. Dan mereka mau-mau aja. Kenapa mereka bisa mau? Karena mereka sudah tahu gue punya sesuatu hal yang lebih gitu. Entah di bidang akademik, entah di bidang hal yang lain, mereka sudah tahu. Nah ketika gue kerja, gue juga melakukan hal yang sama bro. Ketika gue kerja, gue masuk kerja dan gue lihat nih 1 bulan gue lihat situasi di pekerjaan itu seperti apa. Baru setelah itu gue PDKT sama cewek-cewek yang ada di situ. Dan ketika gue PDKT sama cewek itu gue akan deketin semua cewek. Sehingga semua cewek itu kenal dan ngerti siapa gue. Gue gak akan membedakan ini cantik, ini gak cantik. Enggak, gue akan kenalan sama semuanya. Karena cewek-cewek yang mungkin gak cantik ini, mungkin dia gak cantik, tapi ketika kita PDKT sama dia, kita bisa dapetin info cewek lain dari dia. Mungkin temennya, atau mungkin saudaranya dan lain sebagainya. Jadi gue melihat semua cewek itu adalah sebuah opportunity. Gue melihat semua cewek itu adalah sebuah kesempatan untuk di PDKT-in. Kalau memang dia nggak cantik dan nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya udah nggak masalah. Kita jadikan dia sebagai seorang teman. Karena kita nggak tahu jodoh kita datang lewat jalan yang mana gitu. Dan cara ini itu sangat efektif untuk membangun rasa kepercayaan diri kita, membangun image kita di mata orang lain dan juga personal branding. Dan cara ini udah sering banget gue kasih tahu ke beberapa teman gue dan ini berhasil. Jadi kalau lo pengen jadi seorang pria idaman, ya lo bisa lakukan teknik yang udah gue sebutkan di sini. Lo harus ingat bro bahwasanya cewek itu nggak melulu memandang fisik, cewek itu nggak melulu memandang harta. Jadi sejelek apapun lo, semiskin apapun lo, kalau lo bisa menutupi kekurangan lo dengan cara membangun personal branding yang bagus, dengan cara PDKT yang bagus, dengan cara PDKT yang gak membuat orang ilfeel, PDKT yang ya istilahnya bertahap dan natural, maka ya lo bisa PDKT dengan mudah. Lo bisa ngajakin cewek ini jalan meskipun cewek ini sudah pacaran. Karena apa? Karena dia sudah tahu lo adalah orang yang baik, lo adalah orang yang punya value. Sehingga cewek ini merasa kalau dia diajak jalan, maka cewek ini untung banyak.
Karena apa? Karena cewek ini jalan sama orang yang spesial. Nah, kalau kalian pengen pembahasan yang lebih detail, gimana tahap-tahapnya, gimana cara yang spesifik, maka kalian lebih baik membaca ebook dari Pria Bertumbuh. Cukup itu yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian ingin konsultasi atau curhat, silahkan hubungi gue di link deskripsi. Jangan lupa bahagia, salam pria bertumbuh, dan semangat bro.